Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas pisan kini. Panas, macet, munggahan nih. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma Alhamdulillah para kawanku semuanya, terima kasih ya sih. Mau lanjut nonton ya di part kedua ini. Di Cecep Rider di program motor ya. Ngobrol Dina Motor. Tema apa kali ini? Ya. Temanya yaitu bagaimana kalau kita mati besok atau lusa? Bagaimana kalau esok atau lusa kita mati? Nah, itu. Coba apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang kita pikirkan? Contohnya ya, kita itu sudah didiagnosis contoh ya. 1 bulan lagi akan mati. Lebih cepat lebih baik. Coba kalau ditakdirkan ya. Karena mau dikasih tahu atau enggak pun semua pasti mati. Bahkan bisa saja diagnosis yang dari dokter itu lebih lama, padahal ketika Allah takdirkan lebih cepat, insya Allah. Dan sebaliknya, ketika kata dokter sebulan, ternyata masih sampai setahun 2 tahun masih bisa hidup. Ada yang seperti itu ya. Yaitu adalah untuk supaya Allah itu memberikan pemahaman bahwa hidup dan mati itu kehendak Allah. Ya, seperti itu. Tapi bisa saja terdeteksi dari keterbatasan fisik. Contoh yang kecelakaan, kepalanya sudah tidak ada gitu kan ya, itu putus dari badannya kan, itu udah nggak bisa. Fisiknya sudah tidak bisa menampung ruh gitu ya. Karena sejatinya manusia itu antara ruh dan fisik. Meskipun ruhnya sehat, kalau fisiknya sudah tidak sehat, ada penyakit, tumor dan lain sebagainya, tidak bisa bekerja seperti biasanya. Si fisiknya itu ginjalnya tidak berfungsi dan lain sebagainya, otomatis ruh akan dipaksa keluar karena fisik, seperti yang dibunuh ya. Bukan hanya sakit, kecelakaan, itu karena ada kejanggalan, kelainan pada fisiknya. Otomatis si ruh tidak lagi bisa berdiam ya, apalagi yang menyerang otak ya. Karena ada yang menyebutkan, berteori bahwa ruh itu berdiam di otak ya, bukan di jantung. Jantung mah hanya alat untuk supaya otak berfungsi. Kalau otaknya, makanya kebanyakan manusia mati kalau ada sesuatu ke kepalanya gitu ya. Benturan atau ditembak langsung di kepalanya, langsung mati. Jantung dan otak itu sangat sensitif, sangat krusial ya. Kalau ada apa-apa, jantung itu memompa darah supaya otak bekerja. Meski
kalau otak itu ya akan mati kalau jantung tidak berfungsi. Kalau langsung ke otak itu meskipun jantung berfungsi tetap langsung mati. Ya, seperti itu. Jadi, nah pertanyaannya, seandainya jika tahu akhir hidup kita, apa yang akan kita lakukan sebagai umat muslim ya? Sebagai umat muslim yang mendambakan husnul khotimah, mendambakan masuk surga, apa yang akan dilakukan? Coba. Tentu banyak ibadah, beramal soleh, ya pokoknya mengumpulkan amal-amal karena ingin husnul khotimah, ingin banyak amal supaya nanti dibawa ke akhirat itu timbangannya lebih berat amal soleh daripada dosa. Oke, kita isi bensin dulu ya supaya tenang. Ini munggahannya, aduh, luar biasa. Luar biasa momen munggahan ini. Ya. Banyak yang mudik mau kembali ke daerahnya masing-masing. Ingin melaksanakan hari pertama Ramadannya di kampungnya masing-masing bersama keluarga. Allah, buat panas banget ya. Nah, gila. Lila. Diharap ke lo bakal nak bensin. Kekurangan pegawai ya sebenarnya Pertamina itu. Banyak pos, seharusnya kalau sedang musim seperti ini ya mudik itu pekerjaannya ditambah supaya tidak hanya satu stasiun gitu ya, satu tempat pengisian saja, semuanya terpakai tempat pengisiannya. Oke, tadi sampai mana? Sampai oh iya, mau apa kita kalau kita dikasih tahu tentang kematian? Ya tentu saja beribadah. Karena selaku orang muslim pasti ya, ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Yakin nggak bakal seperti itu? Coba tanya lagi. Ibadah akan rajin, ya, berinfak, bersedekah, bahkan mau menghabiskan seluruh hartanya untuk bekalnya di akhirat karena tahu bakal mati, udah disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan tanahnya dan sebagainya. Karena apa? Karena tahu akan mati supaya amal ibadahnya banyak yang dibawanya. Itu kan pikirannya. Pasti bakal seperti itu tidak? Yakin dia bakal seperti itu kalau kita dikasih tahu akan kematian kita? Belum tentu ya. Belum tentu. Oke, sebelum lanjut
ya. Kita kembali dulu. Sekarang apa sih sebenarnya yang bisa bermanfaat investasi untuk di akhirat kita nanti? Menurut Rasulullah ya, bekal untuk kita itu yang akan bisa membawa kepada matian itu adalah pertama, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Kemudian ilmun yuntaba'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Terakhir sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Oke, di dalam kesempatan lain nanti saya akan membahas tentang 3 poin itu. Nah, itu hanya sebagai selingan saja, itu poin yang dapat bekal yang akan menjadi investasi kita di akhirat. Bisakah dalam tengah waktu seperti bisa, apa yang bisa dilakukan? Ilmu yang bermanfaat itu perlu waktu. Anak yang soleh itu perlu waktu, ya. Bukan insan. Contoh dikasih tahu mau mati sebulan lagi, untuk 2 poin itu akan terasa sulit, ya. Tapi yang paling insan itu adalah sedekahun jariyatun. Kita fokus ke sana. Ketika kita akan mati, tentu saja kita bakal rela nggak mengorbankan semua harta kita untuk sedekah jariyah sebagai investasi kita di akhirat, karena tahu sebentar lagi kita akan mati, sebulan lagi akan mati. Bakal rela nggak? Itu demi diri sendiri loh, bukan demi orang lain loh. Kadang kita itu susah mengeluarkan harta itu untuk orang lain karena pikirannya untuk diri sendiri aja, buat pakaian serangan, lebar sieun murangan gitu. Padahal itu untuk pakaian serangan gitu. akan seperti itu kalau sekiranya dikasih tahu akan mati sebentar lagi, akan seperti itu enggak? Tidak pasti, kata saya juga, ya. Tidak akan pasti. Manusia itu penuh godaan, lupa dan lain sebagainya. Meskipun dikasih tahu akan mati, meskipun tahu nih kesempatan kita itu hanya sebulan, tetap saja, ya. Atau enggak? Oke, kalau enggak coba sekarang. Nih sekarang Ramadan hanya sebulan. Semua tahu, ya, kehebatannya bulan Ramadan itu. Pahala dikali lipat gandakan, ya. Dilipat gandakan semuanya, ya. Bakal ada amalan-amalan tertentu. Nah sekarang kalau beri kesempatan umur kita itu untuk melaksanakan Ramadan nih. Ramadan itu hanya 1 bulan. Anggap saja seperti kita akan mati sebulan lagi. Kesempatannya hanya dikasih sebulan untuk kita menuai amal yang berlipat-lipat ganda. Coba, rela nggak? Ya? Kita menghabiskan harta kita, fokus beribadah, memanfaatkan 1 bulan penuh, ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nyatanya kan, iya, karena merasa mungkin nanti juga ada Ramadan lagi, ya. Sekali lagi maka kembalikan lagi, bagaimana kalau kita mati, ya, karena kita tidak tahu kematian kita itu akan datang kapan, ya.
akan datang kapan itu tidak tahu. Anggap saja selesai Ramadan meninggal, gitu ya. Tidak akan mengalami Ramadan lagi. Nah sekarang sebelum mumpung Ramadannya belum, ya